Welcome to Reveal, resensi film dan serial di channel YouTube saya Wiwin Wintarto. Episode perdana ini kita akan ngomongin serial web yang sekarang sedang banyak dibicarakan oleh para ABG dan juga novelis seperti saya, yaitu Jingga dan Senja, yang main di platform streamer video dan kemudian ditayangkan ulang di stasiun televisi satu grupnya, yaitu SCTV. Jingga dan Senja ini diangkat dari novel laris berjudul Jingga dalam elegi karya S. Dikinasih, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama yang dicetak ulang berkali-kali. Jingga dan Senja 18 November kemarin sudah tayang untuk season keduanya, tapi kita akan balik lagi ke season pertama, episode pertama yang mulai dimainkan tanggal 29 Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 3 Desember 2021, dan kemudian mulai 31 Oktober 2022 kemarin ini, serial ini pada musim pertamanya ditayangkan ulang oleh SCTV setiap hari pukul 14. Jingga dan Senja terdiri atas 8 episode untuk season pertama dan dibintangi oleh Abizar Al-Ghifari sebagai Ari, Yoriko Angelin sebagai Tari, dan Giulio Parengkuan sebagai Angga. Jadi dikisahkan ini Jingga Matahari atau Tari nama panggilannya, yang diperankan oleh Yoriko Angelin tadi baru sebulan jadi anak baru di SMA Airlangga kelas 10 ketika suatu saat dia terjebak dalam tawuran pelajar yang melibatkan anak sekolahnya melawan sekolah rival, yaitu SMA Brawijaya. Ini kok nama-nama SMA-nya berbau kerajaan di Jawa Timur semua. Jangan-jangan SMA satunya lagi adalah SMA Hayam Wuruk sama SMA Gajah Mada. Geng tawuran SMA Airlangga dipimpin oleh Matahari Senja atau nama panggilannya Ari, diperankan oleh Abizar yang tak lain adalah putra Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Sedang SMA Brawijaya, geng tawurannya dipimpin oleh Angga, diperankan oleh Giulio Parengkuan yang tampil bagus di film Penyalin Cahaya. Gara-gara Ari menyelamatkan Tari, Angga mengira ada sesuatu yang spesial di antara mereka. Lalu dia berusaha berkontak dengan Tari untuk mencoba mencari celah kelemahan Ari. Episode pertama diakhiri dengan cliffhanger saat Angga dengan heroiknya menghampiri Tari di SMA Airlangga seorang diri, yang tentu saja membuat Ari dan kawan-kawan kebakaran jenggot. Serial Jingga dan Senja yang disutradarai oleh Kunz Agus dengan skenario dikerjakan oleh Titin Watimena dan Linda Olviana dibangun dalam banyak hal yang sangat klise kisah romansa remaja alias teen lead. 1. Semua tokoh di kisah roman remaja harus sekolahnya di SMA swasta. Tak pernah ada tokoh kisah romansa remaja alias teen lead yang sekolah di SMA negeri. Gak pernah. 2. Selalu saja style mendahului logika dan penjelasannya. Setidaknya ada penjelasan mengapa Ari, Angga, dan semua cowok SMA di Jingga dan Senja punya rambut megah, mewah, keluaran ala-ala keluaran salon semua. At least ada penjelasan bahwa misalnya SMA Airlangga dan SMA Brawijaya didalah kok ya sama-sama termasuk sekolah yang memperbolehkan siswa punya rambut gondrong. Tapi bagaimana dengan seragam yang sembarangan pada jam ulangan? Yang ketiga, tokoh utama cowok di kisah teen lead harus dingin. Pasti dingin, kayak Ari, dingin sekali. Dan kebetulan anak SMA satu kota serius semua, sangat serius. Tak ada anak SMA yang gokil dan hobi bercanda seperti bagaimana umumnya anak SMA di dunia nyata kita semua ini. Kayak contohnya tokoh-tokoh di serial Lupus. Kayaknya hanya Lupus saja kisah romansa remaja dengan tokoh ABG yang menyerupai anak-anak ABG di dunia nyata, yaitu gokil, suka bercanda, lucu, dan humoris. Di semua cerita teen lead apapun
Anak SMA pasti serius, kaku, formal, dan dingin. Sebenarnya fondasi cerita cukup oke karena mengambil topik tawuran pelajar. Sayang itu tak digali lebih lanjut dan hanya sekedar latar belakang untuk kisah romansa remaja penuh pembaperan. Dan itu tadi, tokoh cowok yang ganteng tapi dingin. Karenanya nggak aneh bila insiden tawurannya terlalu rapi dan sopan. Tahukah para sinias bahwa kalau anak sekolah tawuran itu mereka bawa golok, parang, samurai, dan celurit? Geng Ari dan Angga tarung bertangan kosong di jalanan, dan jalanannya pun sepi karena mungkin memang sudah dipersiapkan secara khusus oleh Astrada untuk syuting adegan tawuran buat web series. Dan jika para sinias lihat berita TV satu kali saja soal tawuran pelajar, pasti kita tahu bahwa anak-anak yang tertangkap polisi gara-gara tawuran pelajar itu pasti diusung, digiring semua ke kantor polsek terdekat, lalu dihukum sambil disuruh lepas baju oleh kapolsek, dan bukannya dikembalikan penuh kasih sayang ke sekolah sehingga Pak Guru dapat geremeng. Bukannya belajar malah tawuran. Produk sinema elektroniknya sendiri, ya ini masih sinetron juga, meskipun sebutannya sekarang keren, web series. Produk sinetronnya sendiri di JDS ini tidak terlalu spesial meskipun juga tidak jelek. Tak ada angle dan bahasa gambar yang cukup nendang, dan tak ada juga memorable quotes yang patut dikenang dari skenario-nya. Satu-satunya yang menyelamatkan JDS atau Jingga dan Senja hanyalah penampilan Giulio Parengkuan yang seperti ketika hadir dengan bagus di film Penyalin Cahaya yang meraih anugerah film terbaik FFI 2021 kemarin. Dia juga tampil bagus di Jingga dan Senja, dan di antara semua pemeran Jingga dan Senja hanya dia yang tampil dengan karisma, acting gitu loh, acting beneran. Sedangkan yang lain ya hanya berhasil untuk menghafal naskah sampai selesai. Secara umum Jingga dan Senja tidak terlalu jelek, meskipun juga tidak bagus-bagus amat, standar lah. Cukup untuk hiburan anak remaja dan para penulis senior yang masih suka nulis teen lead. Dari 8 episode sudah saya tonton 1, dan kemungkinan saya untuk melanjutkan ke episode 2 dan seterusnya adalah hanya sebesar 30%, alias tidak terlalu berminat untuk melanjutkan ke episode berikutnya. Demikian reveal episode perdana, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan film-film dan serial-serial lain yang lebih spektakuler. Sampai ketemu lagi. Cayo. Cayo itu teriakan khas ABG tahun 2008 yang sekarang sudah pada jadi emak-emak.